Sebelum mendengar suaraku di sini, dalam membacakan cerita, aku mohon tolong banget subscribe channel Tabir Gaib ini dulu ya. Makasih. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, mentari pagi baru saja menyelinap di balik pepohonan, menyelinap melalui celah-celah bilik bambu rumah Andi. Pria berusia 25 tahun itu terbangun dengan senyum tipis di wajahnya, seperti biasa, siap menyambut hari yang penuh kerja keras di sawah. Tubuhnya yang kekar, dibentuk oleh tahun-tahun mengolah tanah, bergerak lincah saat ia mengambil cangkul tua dari sudut ruangan. Andi adalah petani biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya sebulan terakhir. Sari. Gadis itu, dengan senyumnya yang hangat dan suaranya yang lembut, telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi. Itu, seperti kebiasaan, Andi berjalan menuju sawah yang terletak di ujung desa. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah dan embun yang menempel di rerumputan. Desa ini kecil, hanya dihuni sekitar 100 kepala keluarga, dikelilingi sawah dan hutan lebat yang tampak menjaga mereka dari dunia luar. Di antara rumah-rumah, kayu sederhana, terdengar suara ayam berkokok dan anak-anak kecil berlarian. Tapi ada juga bisik-bisik halus yang kerap terdengar di antara warga. Cerita tentang hal-hal gaib yang tak pernah benar-benar hilang dari desa ini. Andi, dengan sifatnya yang optimis, selalu menganggap itu sebagai bualan orang-orang tua yang tak ada kerjaan. Saat matahari mulai naik, Andi merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya tiba-tiba terasa nyeri, seperti ada yang mencubit-cubit dari dalam. Ia menghela napas, mengusap keringat di dahinya, dan mengangguk pada Pak Slamet, tetangga yang kebetulan lewat dengan kerbau tuanya. "Panas hari ini ya, Pak?" sapanya, mencoba mengabaikan rasa tak nyaman itu. Pak Slamet hanya tersenyum kecil, tapi matanya seolah menatap Andi lebih lama dari biasanya. Andi menggeleng, menganggap dirinya hanya kelelahan. Ia melanjutkan mencangkul, meski tangannya sesekali memegang perut. Sepulang dari sawah, Andi duduk di beranda rumahnya, menikmati angin sore yang sepoi-sepoi. Sari datang membawa sebaskom air dan kain lap, seperti biasa, untuk membantunya membersihkan diri setelah seharian bekerja. Gadis berusia 23 tahun itu duduk di sampingnya, rambut hitamnya yang panjang tergerai lembut di pundaknya. "Kamu baik-baik saja, Di?" tanyanya. Suaranya penuh perhatian saat melihat wajah Andi yang sedikit pucat. Andi tersenyum, mengangguk. "Cuman capek, mungkin." "Panasnya lumayan hari ini," jawabnya, tak ingin membuat Sari khawatir. Tapi saat menggulung lengan bajunya, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Ada bekas goresan kecil di lengannya, tipis dan merah, seolah seseorang telah mencakarnya dengan kuku. Mungkin kena ranting tadi. Gumamnya pada diri sendiri, meski ia tak ingat pernah bersentuhan dengan apapun yang tajam. Malam tiba, dan suasana desa menjadi sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang bertiup pelan. Andi berbaring. Di tikar bambunya, lampu minyak di sudut ruangan menyisakan cahaya redup. Sari sudah pulang ke rumahnya, yang hanya beberapa langkah dari tempat Andi. Dalam tidurnya, Andi merasa gelisah. Tiba-tiba, ia terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ada suara samar di telinganya, seperti bisikan yang terbawa angin. "Kau akan membayar." Suaranya dingin, penuh kebencian, tapi tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Andi duduk, mengusap wajahnya, dengan tangan yang sedikit gemetar. "Cuma mimpi," katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati. Ia kembali merebahkan tubuhnya, tapi tidur malam itu tak lagi nyenyak. Keesokan harinya, Andi berusaha melanjutkan rutinitasnya. Ia kembali ke sawah, mencangkul tanah dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Nyeri di perutnya datang dan pergi, tapi ia tetap tersenyum saat Sari datang membawa makan siang, nasi bungkus dan ikan asin yang dibakar sederhana. Mereka duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah, berbagi cerita kecil tentang hari mereka. Di tengah tawa Sari, Andi tiba-tiba berhenti. Ia merasa ada yang mengganjal di pikirannya, tapi ia tak tahu apa itu. "Kamu ingat Budi, kan?" tanya Sari tiba-tiba, suaranya sedikit ragu. Andi mengangguk, menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Dia yang dulu sama kamu ya? Yang pendiam itu? Sari menghela napas, menunduk. Iya, aku sama dia setahun, tapi aku ninggalin dia. Dia baik tapi dingin, kayak nggak punya perasaan. Terakhir ketemu, dia bilang aku bakal nyesel. Ceritanya, jari-jarinya memainkan helaian rumput. Andi tertawa kecil, merangkul pundak Sari. Udah lama, Sar. Dia mungkin cuman bercanda. Orang kayak gitu nggak bakal bikin apa-apa. Katanya, penuh keyakinan. Sari tersenyum tipis, tapi matanya masih menyimpan sedikit keraguan. Andi, dengan sifat optimisnya, tak ingin memikirkan hal-hal buruk. Baginya, hidup ini terlalu sederhana untuk dipenuhi kekhawatiran. Malam itu, Andi kembali, tidur dengan perasaan tak tenang. Nyeri di perutnya masih ada, tapi ia memilih mengabaikannya. Bulan purnama menerangi desa melalui jendela kecil rumahnya, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Di tengah malam, ia terbangun lagi, kali ini bukan karena bisikan. Ada sesuatu yang dingin di bawah bantalnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat bantal lusuh itu, dan matanya membelalak. Sebuah paku kecil, berkarat, tergeletak di sana, ujungnya berlumur darah segar. Andi menjatuhkan bantal itu, napasnya tersengal. Ia memeriksa tangannya, tubuhnya, tapi tak ada luka yang bisa menjelaskan darah itu. Jantungnya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya, rasa takut yang nyata merayapi hatinya. Ia duduk di sudut tikar, menatap paku itu dari kejauhan. Angin malam berdesir masuk melalui celah-celah bambu, membawa suara samar yang tak bisa ia pahami. Ini cuma kebetulan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam hati, ia tahu ada yang salah. Desa yang selama ini damai baginya tiba-tiba terasa berbeda, seperti ada mata yang mengintai dari kegelapan, menunggu waktu untuk menerkam. Andi menarik napas dalam, memutuskan untuk tidak memberitahu Sari esok hari. Ia tak ingin gadis itu ikut, ketakutan. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, ia membuang paku itu keluar jendela, berharap itu adalah akhir dari keanehan yang ia alami. Di kejauhan, di balik pepohonan yang menyelimuti desa, angin membawa suara tawa pelan yang tak terdengar oleh siapapun. Malam semakin larut dan Andi tertidur lagi, tak menyadari bahwa apa yang ia alami baru permulaan. Hari-hari setelah kejadian paku berdarah itu, Andi mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Mentari pagi masih sama, menyelinap melalui celah-celah bambu rumahnya, tapi kini ada rasa berat yang tak bisa ia lepaskan. Nyeri di perutnya yang awalnya hanya sesekali, kini datang lebih sering, seperti ada pisau kecil yang menusuk-nusuk dari dalam. Ia mengusap wajahnya, berharap itu hanya efek dari kurang tidur, dan berjalan menuju sawah dengan cangkul di pundak. Udara pagi terasa dingin di kulitnya, tapi keringat sudah membasahi dahinya sebelum ia mulai bekerja. Di sawah, Andi bergerak lebih lambat dari biasanya. Cangkulnya terasa berat, dan tangannya sesekali gemetar saat menggali tanah. Saat mengambil air dari ember bambu untuk membasuh muka, ia membuka kancing baju lusuhnya dan tiba-tiba tersentak. Di saku bajunya, terselip sebuah jarum kecil, tipis seperti jarum jahit, tapi ujungnya berkarat. Andi mengerutkan kening, memutar-mutar jarum itu di tangannya. Dari mana ini? Gumamnya, bingung. Ia tak pernah membawa benda seperti itu, dan sawah bukan tempat untuk menemukan jarum. Dengan ragu, ia membuangnya ke semak-semak, tapi perasaan tak enak mulai menggerogoti pikirannya. Sore itu, Sari datang seperti biasa, membawa nasi bungkus untuk makan bersama di bawah pohon beringin. Andi duduk bersandar pada batang pohon, mencoba tersenyum saat Sari mengobrol tentang anak-anak tetangga yang bermain di sungai. Tapi matanya tertarik pada sesuatu di sudut pandangannya, bayangan hitam, samar, berdiri di antara rumpun padi. Ia memicingkan mata, mencoba fokus, tapi bayangan itu lenyap seketika. "Di, kamu dengerin aku nggak?" tanya Sari, menyadari tatapan kosong Andi. Ia mengangguk cepat. "Iya, Sar, cuman capek kayaknya." Tapi suaranya tak meyakinkan, dan Sari menatapnya dengan alis berkerut. Malam tiba,
dan Andi kembali berbaring di tikarnya. Lampu minyak menyisakan cahaya redup dan angin malam bersiul pelan di luar. Ia menutup mata, berusaha tidur, tapi tiba-tiba bisikan itu kembali, lebih jelas kali ini. "Kau merebut milikku," kata suara itu, dingin dan penuh dendam. Andi membuka mata dengan cepat, napasnya tersengal. Ia duduk, memandang sekeliling, ruangan yang kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu lebih terang, dan memeriksa dinding kayu di sampingnya. Matanya membelalak. Ada bekas cakar, 3 garis panjang yang tergores dalam, seolah sesuatu telah merobek kayu itu dengan kuku tajam. Andi mundur, menempel pada dinding seberang, tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Andi kembali ke sawah, tapi langkahnya semakin berat. Nyeri di tubuhnya kini menyebar ke pundak dan punggung, dan bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini di tepi sawah, di bawah sinar matahari yang terik. Ia menggosok mata, berpikir itu hanya halusinasi. Tapi saat ia membuka mata lagi, bayangan itu masih ada. Diam, seolah mengawasinya. Andi menjatuhkan cangkulnya. Tangannya gemetar. Ia tak lagi bisa pura-pura semua baik-baik saja. Ketika Sari datang sore itu, ia akhirnya membuka mulut. "Sar, ada yang gak beres sama aku," katanya. Suaranya parau. Ia menceritakan tentang nyeri, jarum, bayangan, dan bisikan itu. Wajah Sari memucat, tapi ia mencoba tetap tenang. "Kamu harus ke dokter, Di. Besok aku anterin ke puskesmas," usulnya, memegang tangan Andi erat. Pagi berikutnya, Andi dan Sari berjalan ke puskesmas desa, sebuah bangunan kecil dari beton di tengah desa. Dokter muda yang bertugas, Pak Budi, bukan Budi yang mereka kenal, memeriksa Andi dengan cermat. Ia menemukan beberapa luka kecil di pundak dan punggung Andi, tapi tak ada tanda infeksi atau penyebab fisik yang jelas. "Mungkin stres atau alergi," kata dokter itu, meresepkan obat pereda nyeri. Andi mengangguk, tapi hatinya tak puas. Saat mereka keluar, Sari memeluk lengannya. "Kamu percaya aku kan, Sar? Ini nggak biasa," bisiknya. Sari mengangguk, matanya penuh kekhawatiran. "Aku percaya, tapi kita harus cari tahu apa ini." Di sawah, warga mulai memperhatikan perubahan pada Andi. Pak Slamet, tetangga yang biasanya ramah, menatapnya dengan pandangan aneh saat lewat. "Kamu pucat, Ndi. Jangan-jangan," katanya, tapi ia tak melanjutkan. Dua wanita yang mengambil air di sungai berbisik satu sama lain. Kata santet terdengar samar di antara desau angin. Andi mendengarnya, tapi ia menggeleng, mencoba, fokus pada pekerjaannya. Namun, tubuhnya semakin lelet, dan cangkulnya kerap jatuh dari tangan yang tak lagi kuat. Ia duduk di pematang sawah, menatap tangannya yang kini penuh goresan kecil yang tak ia sadari sebelumnya. Malam itu, Sari duduk di beranda rumah Andi, menemani pria itu yang kini tampak lesu. "Di, aku ingat sesuatu," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. "Budi, dulu pas kita putus dia bilang sesuatu yang aneh. Kamu bakal nyesel dan siapa pun yang sama kamu bakal ikut nyesel. Aku pikir cuma omong kosong, tapi sekarang..." Andi menatapnya, matanya melebar. "Kamu pikir dia?" tanyanya, tak menyelesaikan kalimat. Sari menggigit bibir, tak menjawab, tapi ketakutan di matanya sudah cukup jelas. Andi menghela napas, mencoba berpikir jernih. Ia selalu skeptis pada cerita-cerita gaib desa, tapi apa yang ia alami tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Dukun Slamet," kata Sari pelan, memecah keheningan. "Dia dukun desa. Katanya dia pinter soal beginian. Kita coba ke dia ya." Andi diam sejenak, menimbang. Ia tak pernah percaya pada dukun atau hal-hal mistis, tapi kini ia tak punya pilihan lain. Nyeri di tubuhnya, jarum misterius, bayangan, hitam dan bisikan itu, semua terlalu nyata untuk diabaikan. "Besok," jawabnya akhirnya. Suaranya tegas meski ada keraguan di hatinya. "Kita ke dukun Slamet. Aku harus tahu apa yang salah sama aku." Sari mengangguk,
memeluknya erat, tapi di dalam hati, ia tak bisa menghilangkan bayang-bayang Budi yang dingin dan penuh dendam. Malam semakin larut, dan Andi duduk sendirian di dalam rumahnya setelah Sari pulang. Ia menatap dinding yang penuh, bekas cakar, tangannya memegang pundak yang terasa kaku. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa suara samar yang tak ia kenali, seperti langkah kaki kecil yang berlarian di kegelapan. Andi menarik napas dalam, memutuskan bahwa esok hari akan menjadi langkah pertamanya mencari jawaban, meski ia tak yakin apa yang akan ia temukan. Malam itu, Sari duduk di beranda rumah Andi, menemani pria itu yang kini tampak lesu. "Di, aku ingat sesuatu," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. "Budi, dulu pas kita putus dia bilang sesuatu yang aneh. Kamu bakal nyesel dan siapa pun yang sama kamu bakal ikut nyesel. Aku pikir cuma omong kosong, tapi sekarang..." Andi menatapnya, matanya melebar. "Kamu pikir dia?" tanyanya, tak menyelesaikan kalimat. Sari menggigit bibir, tak menjawab, tapi ketakutan di matanya sudah cukup jelas. Andi menghela napas, mencoba berpikir jernih. Ia selalu skeptis pada cerita-cerita gaib desa, tapi apa yang ia alami tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Dukun Slamet," kata Sari pelan, memecah keheningan. "Dia dukun desa. Katanya dia pinter soal beginian. Kita coba ke dia ya." Andi diam sejenak, menimbang. Ia tak pernah percaya pada dukun atau hal-hal mistis, tapi kini ia tak punya pilihan lain. Nyeri di tubuhnya, jarum misterius, bayangan, hitam dan bisikan itu, semua terlalu nyata untuk diabaikan. "Besok," jawabnya akhirnya. Suaranya tegas meski ada keraguan di hatinya. "Kita ke dukun Slamet. Aku harus tahu apa yang salah sama aku." Sari mengangguk, memeluknya erat, tapi di dalam hati, ia tak bisa menghilangkan bayang-bayang Budi yang dingin dan penuh dendam. Malam semakin larut, dan Andi duduk sendirian di dalam rumahnya setelah Sari pulang. Ia menatap dinding yang penuh, bekas cakar, tangannya memegang pundak yang terasa kaku. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa suara samar yang tak ia kenali, seperti langkah kaki kecil yang berlarian di kegelapan. Andi menarik napas dalam, memutuskan bahwa esok hari akan menjadi langkah pertamanya mencari jawaban, meski ia tak yakin apa yang akan ia temukan. Sari menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Mantan aku, Pak. Dia pernah bilang aku bakal nyesel ninggalin dia. Aku nggak percaya dia serius, tapi sekarang aku takut." Andi menatap Sari, lalu kembali ke Slamet. "Budi, dia cuma orang pendiam. Apa iya dia bisa begini?" tanyanya, masih ragu. Slamet menggeleng pelan. "Bukan dia langsung. Ini kerja dukun lain, disewa oleh orang yang punya dendam. Dan dendam ini kuat, santet kayak gini nggak gampang dibikin." Ia menatap Andi dengan serius. "Kau harus lawan, tapi aku bilang terus terang, ini sulit. Tapi aku coba bantu." Sore itu, Slamet mempersiapkan ritual pembersihan. Ia meminta Andi dan Sari kembali saat malam tiba, membawa kain putih dan sebutir telur ayam kampung. Ketika bulan mulai muncul di langit, mereka duduk di dalam gubuk lagi. Slamet menyalakan kemenyan lebih banyak, asapnya memenuhi ruangan hingga udara terasa berat. Di depan Andi, ia meletakkan mangkuk berisi air suci yang dicampur daun sirih. Dengan suara rendah, Slamet mulai melantunkan mantra, kata-kata asing yang terdengar seperti campuran Jawa kuno dan doa. Andi duduk tegak, tangannya mengepal di pangkuan, sementara Sari memegang pundaknya, matanya tertutup penuh harap. Saat ritual berlangsung, Andi merasa tubuhnya aneh. Nyeri yang tadinya konstan berubah menjadi tusukan-tusukan kecil, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kulitnya. Ia menggigit bibir, menahan erangan, sementara keringat membasahi wajahnya. Slamet menuangkan air suci ke pundak Andi, dan uap tipis naik dari kulitnya, membawa bau aneh seperti logam terbakar. Setelah hampir 1 jam, Slamet berhenti, napasnya sedikit tersengal. "Aku udah bersihin yang aku bisa," katanya. "Kau bakal ngerasa lebih ringan sekarang. Tapi aku nggak yakin ini selesai." Andi mengangguk, memang merasa pundaknya tak lagi sesakit sebelumnya. "Terima kasih, Pak."
ucapnya. Suaranya lelet, tapi penuh lega. Malam itu, Andi pulang ke rumahnya dengan langkah yang lebih ringan. Sari berjalan di sisinya, tersenyum kecil, meski wajahnya masih penuh kekhawatiran. "Kamu harus istirahat. Di, biar aku bantu urusin apa-apa besok," katanya, mencoba menghibur. Andi mengangguk, menepuk tangan Sari. "Aku baik-baik aja sekarang, mungkin cuma perlu tidur," jawabnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Mereka berpisah di depan rumah, dan Andi masuk menyalakan lampu minyak sebelum merebahkan diri di tikar. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Di tengah malam, Andi terbangun oleh suara tawa dingin yang terdengar dari luar rumah. Jantungnya langsung berdegup kencang, dan ia duduk, memandang ke arah jendela kayu yang terbuka sedikit. Angin malam bertiup masuk, membawa udara dingin yang menusuk. Dengan perlahan, ia bangkit dan mendekati jendela. Tangannya gemetar saat mengintip keluar. Di bawah sinar bulan, ia melihatnya, bayangan tinggi, lebih jelas dari sebelumnya, berdiri di dekat pohon pisang di halaman. Kali ini, ada 2 titik merah menyala di wajahnya, seperti mata yang menatap tajam ke arahnya. Andi mundur, napasnya tersengal, dan bayangan itu lenyap seketika angin bertiup lebih kencang. Ia duduk di sudut ruangan, lututnya ditarik ke dada, mencoba menenangkan diri. Ketakutan yang ia rasakan lebih dalam dari sebelumnya, tapi ia menggenggam tangan kanannya, sendiri berbisik pelan, "Aku nggak boleh nyerah, demi Sari." Ia tahu ini belum selesai, tapi ia memilih bertahan, tak ingin menyerah pada apapun yang mengintainya dari kegelapan. Keesokan paginya, Andi kembali ke Gubuk Slamet. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Semalam ada yang datang, Pak. Bayangan itu..." Matanya merah, katanya. Suaranya bergetar. Slamet menatapnya lama, lalu mengambil sepotong kayu kecil yang diukir dengan simbol aneh. "Ini jimat," katanya, menyerahkannya pada Andi. "Pegang ini selalu. Ini bakal lindungi kau sementara." Tapi aku bilang lagi, santet ini kuat. Lebih dari yang aku duga. Orang yang ngirim ini benci kau banget. Andi menggenggam jimat itu erat, mengangguk meski hatinya dipenuhi keraguan. Ia berjalan pulang, jimat itu hangat di tangannya, tapi bayangan mata merah itu masih terngiang di pikirannya. Hari-hari setelah kunjungan terakhir ke Dukun Slamet, kehidupan Andi berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pagi itu, ia terbangun dengan batuk keras yang mengguncang tubuhnya. Saat ia menutup mulut dengan tangan, ada sesuatu yang aneh, darah segar menempel di telapaknya, bercampur serpihan logam kecil yang berkilau seperti pecahan jarum. Andi menatapnya dengan mata membelalak, napasnya tersengal. Ia mencoba berdiri dari tikar, tapi kakinya gemetar, dan ia jatuh kembali, memegang dada yang terasa seperti diremas. Jimat kayu dari Slamet masih tergenggam di tangan kirinya, tapi kini terasa dingin dan tak berguna. Sari datang tak lama setelah matahari terbit, membawa air hangat dan kain bersih. Wajahnya langsung memucat saat melihat Andi yang terbaring lelet, kulitnya pucat seperti kain usang. "Di, apa yang salah?" tanyanya, suaranya bergetar saat ia berlutut di sisinya. Andi mencoba tersenyum, tapi batuk kembali mengguncangnya, dan darah menetes ke tikar. "Aku nggak tahu, Sar," katanya, pelan, suaranya lemah. Sari memeriksa tubuhnya dan menjerit kecil saat melihat luka-luka di pundak dan punggung Andi yang kini membesar, menganga seperti daging yang robek, meski tak ada tanda ia terluka dari luar. "Kita harus ke Slamet lagi," serunya, matanya berkaca-kaca. Andi tak lagi bisa ke sawah, ia hanya terbaring di rumah. Tubuhnya semakin rapuh setiap jam. Sari duduk di sisinya, menggenggam tangannya erat, air matanya jatuh ke tikar. Di siang hari, saat matahari bersinar terik di luar, Andi membuka mata lelet dan tersentak. Bayangan hitam yang dulu hanya muncul di malam hari kini berdiri di sudut ruangan, tinggi dan pekat, menatapnya dari balik kegelapan yang tak wajar. "Sar, kamu lihat itu?" bisiknya, tangannya menunjuk dengan gemetar. Sari menoleh, tapi tak ada apa-apa. Di sudut itu, "Nggak ada apa-apa, Di,"
Istirahat ya, katanya, mencoba menenangkan, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Bisikan yang dulu samar kini berubah menjadi teriakan yang memekakkan telinga. Kau milikku, terdengar suara itu. Menggema di kepala, Andi seolah ada yang berteriak tepat di sampingnya. Ia menutup telinga, meringkuk, tapi suara itu tak berhenti. Sari berlari keluar, memanggil tetangga untuk membantu membawa Andi ke dukun Slamet. Pak Slamet, tetangga tua yang biasanya ramah, datang dengan wajah cemas. Bersama beberapa warga, mereka menggotong Andi ke gubuk dukun di pinggir desa. Tubuhnya kini terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Di gubuk Slamet, asap kemenyan kembali menyambut mereka. Slamet duduk di depan Andi, memeriksa luka-lukanya dengan mata penuh keraguan. Ia menggenggam jimat yang dikembalikan Andi, merasakan kayunya yang kini retak di beberapa bagian. Ini bukan santet biasa, katanya. Suaranya berat. Dukun yang bikin ini lebih kuat dari aku. Mungkin dari luar desa. Jimatku nggak cukup. Aku cuma bisa tunda, tapi nggak bisa hapus. Sari menangis terseduh, memegang tangan Slamet. Pak, tolong. Dia nggak salah apa-apa, pintanya. Slamet menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Aku udah coba semua yang aku tahu. Yang ngirim ini, bencinya terlalu dalam. Malam tiba, dan Andi kembali ke rumah, digotong oleh Pak Slamet dan warga. Sari tak meninggalkannya, duduk di sisi tikar, dengan kain basah di tangan, berusaha menurunkan demam yang membakar tubuh Andi. Lampu minyak menyala redup, dan angin malam bertiup masuk, membawa udara dingin yang tak wajar. Andi tertidur lelet, napasnya tersengal, dan tiba-tiba ia terperangkap dalam mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berlari di tengah hutan gelap, dikejar sosok hitam bertanduk dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa, suaranya menggema, lalu menusuk perut Andi dengan paku besar yang berkarat. Darah mengalir deras, dan Andi menjerit, terbangun dari tidur dengan tubuh bergetar hebat. Sar, teriaknya. Suaranya penuh kepanikan. Sari tersentak, berlari ke sisinya, dan membeku. Tubuh Andi kini dipenuhi luka dalam yang menganga, di perut, dada, dan pundak. Darah mengalir deras ke tikar, seolah mimpinya menjadi nyata. Tolong aku, bisik Andi, tangannya meraih tangan Sari, tapi kekuatannya hilang seketika. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan, menatap langit-langit rumah, lalu perlahan redup. Napasnya berhenti dan tangannya jatuh ke samping. Sari menjerit, memeluk tubuh Andi yang kini dingin. Air matanya bercampur darah di tikar. Andi, bangun Di, jangan tinggalin aku, teriaknya, tapi pria itu tak lagi menjawab. Pagi itu, desa gempar. Warga berkumpul di depan rumah Andi, berbisik satu sama lain dengan wajah penuh ketakutan. Dukun Slamet tiba, berdiri di ambang pintu, menatap tubuh Andi yang terbaring tak bernyawa. Luka-lukanya tak wajar, terlalu dalam, terlalu banyak, seolah sesuatu telah merobeknya dari dalam. Kutukan ini belum selesai, katanya pelan. Suaranya bergetar, wajahnya pucat seperti tak pernah sebelumnya. Ia menoleh pada Sari, yang masih memeluk tubuh Andi, tangannya dingin dan kaku. Aku cuma bisa bilang, hati-hati nak, ini enggak berhenti di dia. Sari tak menjawab. Ia menatap tangan Andi yang kini tak lagi bergerak. Jari-jarinya masih sedikit melengkung, seolah mencoba meraih sesuatu. Air matanya berhenti, digantikan oleh api kecil di matanya. Tekad yang baru lahir di tengah kesedihan. Aku bakal cari tahu siapa yang ngelakuin ini, bisiknya, suaranya serak tapi tegas. Ia meletakkan tangan Andi dengan lembut di dadanya, lalu berdiri, menatap Slamet dengan tatapan yang tak lagi lemah. Aku nggak bakal biarin ini terus kayak gini. Slamet hanya mengangguk, tapi matanya penuh keraguan, seolah tahu bahwa apa yang menanti Sari tak kalah mengerikan. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara samar yang tak terdengar oleh siapa. Pun, tawa dingin yang tersembunyi di balik pepohonan. Andi telah pergi, tapi kegelapan yang membunuhnya masih hidup, menunggu di bayang-bayang. Hari setelah kematian Andi, desa terpencil di Jawa Timur itu diselimuti suasana muram.
Sari duduk di beranda rumahnya, mata sembab dan tangan masih gemetar setelah malam panjang penuh tangis. Warga berdatangan, membawa nasi bungkus dan kata-kata hiburan, tapi bisik-bisik mereka tak bisa disembunyikan. Santet itu kuat, kata seorang ibu tua, menatap Sari dari kejauhan. Andi cuma awal, siapa tahu siapa berikutnya. Sari mendengarnya, tapi ia tak menoleh. Pikirannya terpaku pada Andi, mata terbuka penuh ketakutan, tangan dingin yang ia genggam hingga akhir. Ia tak bisa melupakannya, dan di dalam hatinya ada api kecil yang mulai menyala. Tekad untuk menghentikan apapun yang telah merenggut Andi. Malam tiba, dan Sari duduk sendirian di dalam rumahnya yang kecil. Lampu minyak menyala redup di sudut, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Ia mencoba tidur, tapi tiba-tiba perutnya terasa nyeri, seperti ada yang mencubit dari dalam. Ia mengusapnya, menganggap itu cuma efek dari stres, tapi saat ia menggulung lengan bajunya untuk mengambil air, ia membeku. Ada goresan kecil di lengannya, tipis dan merah, sama seperti yang pernah ia lihat di tubuh Andi. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar saat ia menyentuh goresan itu. Nggak mungkin, bisiknya. Suaranya serak. Tapi di dalam hati, ia tahu ini bukan kebetulan. Pagi berikutnya, Sari bangkit dari tikarnya dengan wajah pucat tapi mata penuh tekad. Ia tak lagi ingin menjadi gadis lemah yang hanya bisa menangis. Dengan kain sederhana melilit pundaknya, ia berjalan cepat menuju gubuk dukun Slamet di pinggir desa. Angin pagi bertiup dingin, membawa aroma tanah basah, tapi Sari tak peduli. Ia mengetuk pintu bambu gubuk itu, dan suara Slamet yang tenang menyambutnya. "Masuk, nak," katanya, seolah sudah menduga kedatangannya. Di dalam, asap kemenyan kembali mengisi udara. Slamet duduk bersila, matanya tajam menatap Sari yang kini berdiri di depannya. "Aku ngerasa aneh, Pak," kata Sari. Suaranya tegas meski ada getar kecil. "Perutku sakit dan ada goresan di lenganku. Sama kayak Andi." Ia menggulung lengan, bajunya memperlihatkan tanda itu. Slamet memeriksanya dengan jari-jari kasar, lalu menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. "Santet ini nggak berhenti sama Andi," katanya pelan. "Ini dirancang buat hukum semua yang deket sama target awal. Kau masuk di dalamnya, Sari." Sari menelan ludah, tapi ia tak mundur. "Jadi aku berikutnya?" tanyanya, nadanya penuh. "Tantangan." Slamet mengangguk. "Mungkin, aku duga ini ulah budi, mantanmu itu. Tapi dia nggak kerja sendiri. Ada dukun lain, lebih kuat dari aku yang bantu dia. Aku nggak tahu siapa, atau di mana dia." Sari mengepalkan tangan, matanya menyipit. "Kenapa Budi ngelakuin ini? Aku cuma ninggalin dia. Apa salahku? Apa salah Andi?" Slamet menggeleng. "Dendam gak selalu punya alasan yang masuk akal, nak. Yang jelas, ini udah kelewat batas." Malam itu, Sari kembali ke rumahnya dengan pikiran penuh pertanyaan. Ia duduk di tikar, menatap dinding kosong, ketika tiba-tiba bisikan terdengar di telinganya. "Kau berikutnya," kata suara itu, dingin dan penuh ejekan. Sari tersentak, memandang sekeliling, tapi ruangan tetap kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan saat ia bangkit untuk menyalakan lampu lebih terang, ia melihatnya. Bayangan hitam di sudut ruangan, sama seperti yang pernah diceritakan Andi. Bayangan itu diam, tapi Sari merasa ada mata yang menatapnya dari kegelapan. Ia menggenggam tangan sendiri, menarik napas dalam. "Aku nggak takut sama kamu," katanya keras, meski suaranya bergetar. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk mencari petunjuk. Ia teringat rumah Budi, sebuah gubuk kecil di ujung desa yang kini kosong sejak Budi menghilang beberapa bulan lalu. Dan dengan langkah tegas, ia berjalan ke sana, membawa hanya sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Rumah itu tampak terbengkalai. Jendela berdebu, pintu kayu setengah terbuka, dan rumput liar tumbuh di sekitarnya. Sari masuk, udara di dalam terasa pengap dan berbau apek. Ia memeriksa setiap sudut,
hingga akhirnya menemukan papan lantai yang longgar. Dengan hati-hati, ia membukanya dan matanya membelalak. Di bawah lantai, tersembunyi sebuah boneka jerami kecil, kasar dibentuk seperti manusia, dengan beberapa jarum berkarat tertancap di perut dan dadanya. Sari mengambil boneka itu dengan tangan gemetar, jantungnya berdegup kencang. Budi, gumamnya, amarah dan ketakutan bercampur di dadanya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Boneka itu adalah bukti bahwa Budi ada di balik semua ini, seperti yang dikatakan Slamet. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul. Siapa dukun yang membantu Budi? Dan mengapa kutukan ini masih hidup? Sari membawa boneka itu pulang, menyimpannya di bawah tikar, berjanji pada diri sendiri untuk mencari jawaban lebih lanjut. Malam terakhir cerita ini, Sari berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Cahaya lampu minyak memantul di kaca, memperlihatkan wajahnya yang pucat tapi penuh tekad. Nyeri di perutnya kini lebih sering, dan goresan di lengannya bertambah satu lagi pagi itu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menatap cermin, bayangan hitam muncul di belakangnya. Tinggi, pekat, dengan mata merah menyala yang menatap tajam melalui pantulan. Sari membeku, napasnya tertahan, tapi ia memaksa diri untuk berbalik. Tak ada apa-apa di belakangnya. Hanya dinding kayu kosong. Ia kembali menatap cermin, dan bayangan itu masih ada, lebih jelas sekarang, seolah mendekat. "Aku nggak bakal nyerah," katanya keras. Suaranya bergema di ruangan kecil itu. "Siapapun kamu, apapun kamu, aku bakal lawan sampai akhir." Tangan kanannya mengepal, matanya berkilat, meski ketakutan menyelimuti hatinya seperti kabut tebal. Bayangan itu tak bergerak, tapi tawa dingin terdengar samar, seolah mengejek tekadnya. Sari mematikan lampu, duduk di tikar, dan menutup mata, berusaha tidur meski tahu malam itu tak akan damai. Di luar, angin bertiup pelan melalui pepohonan, membawa suara-suara aneh yang tak terdengar oleh warga desa yang tertidur. Kutukan itu masih hidup, mengintai dalam bayang-bayang, dan misteri di baliknya tetap tersisa. Apakah Sari akan menemukan cara untuk melawan, atau menjadi korban berikutnya dalam lingkaran dendam yang tak berujung? Tak ada jawaban malam itu, hanya kegelapan yang terus menunggu, diam, dan penuh rahasia. Tamat. Terima kasih sudah mendengar ceritaku di sini. Jangan lupa di-subscribe ya, biar aku tambah semangat bikin cerita lagi di Tabir Gaib Channel YouTube. Makasih.